Salam bola. Tribunes, kita kembali dalam bincang Piala Dunia 2022. 4 kesebelasan sudah memastikan diri lolos ke babak perempat final. Belanda, Argentina, juara bertahan Prancis dan Inggris. Pertanyaannya adalah bagaimana nasib Spanyol yang juga masuk dalam jajaran tim unggulan di Piala Dunia 2022. Spanyol akan menjalani laga yang sangat menentukan, yaitu pada hari Selasa 6 Desember 2022 pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Tengah. Pertandingan antara Spanyol melawan Maroko ini akan berlangsung di Stadion Education City di Al Royan, Qatar. Maroko itu tampil mengejutkan. Tidak pernah dibayangkan bahwa dia akhirnya menjadi juara grup F. Jadi Maroko menjadi tim Afrika yang tampil sangat mengejutkan di Piala Dunia 2022 ini. Total dia keluar sebagai juara grup dengan poin 7. Sedangkan Spanyol justru lolosnya itu nyaris tidak lolos waktu itu dari grup E. Hanya total mengumpulkan poin 4 dan dia hanya unggul selisih gol ya atas Jerman. Jadi poin sama dengan Jerman 4, tetapi Spanyol unggul dari sisi gol, selisih gol. Sehingga mereka lah tim asuhan Luis Enrique inilah yang lolos ke babak 16 besar. Di Maroko sendiri, terus terang ini menjadi diskusi yang luar biasa oleh para pengamat sepak bola. Karena apa? Maroko yang tidak diperhitungkan dia lolos sampai ke babak 16 besar. Dan di Maroko pemain kuncinya adalah penyerang sayap dari Chelsea ya, semua sudah tahu ya, yaitu Hakim Ziyech. Nah, peran Hakim ini memang luar biasa. Sedangkan di kubu Spanyol itu setidaknya ada 3 pemain muda dan tua, campur kombinasi pemain muda dan tua ya. Di sana ada Pedri, Gavi terutama ya, masih muda sekali dan ditopang oleh Sergio Busquets. Jadi Spanyol ini, tim Luis Enrique di 2022 ini memang kombinasi antara pemain muda dan pemain senior. Secara head to head ya, Spanyol dan Maroko ini baru bertemu 3 kali ya, dan pertemuan dengan skor 2 kali kemenangan dimiliki oleh Spanyol dan 1 kali seri. Tetapi 2 kemenangan Spanyol itu terjadi sudah lama sekali Tribuners, yaitu pada tahun 1961. Sedangkan hasil seri 2-2 itu saat Piala Dunia 2018 yang lalu. Jadi waktu itu di penyisian grup ya, Maroko menahan Spanyol dengan skor 2-2. Jadi kalau mau dibilang ya tim Maroko modern itu mestinya juga dia harus punya rasa percaya diri menghadapi Spanyol, tidak perlu kurang hati ya. Mereka bertemu tuh tahun yang kekalahan Maroko itu tahun 1961 tepatnya pada tanggal 12 November 61 dengan skor 1-0, lalu 23 November 1961 dengan skor 3-2. Sedangkan pada tanggal 28 Juni 2018 itu kedua tim bermain imbang 1-1. Kemudian tentang sedikit kinerja ya kedua tim ya. Maroko dalam 5 pertandingan terakhir itu dia menang 3 kali dan 2 kali seri ya. Sedangkan Spanyol dalam 5 laga terakhir dia menang 3 kali, 1 kali kalah dan 1 kali seri. Kekalahan Spanyol terakhir itu yang dia rasakan ketika menghadapi Jepang ya dengan skor 2-1, kemudian meloloskan Jepang ke babak 16 besar sebagai juara grup. Jadi kinerja kedua kesebelasan ini ya tidak terlalu beda jauh lah Tribuners ya. Jadi baik Spanyol maupun Maroko punya tren yang positif dan mereka bisa saya katakan bahwa kedua tim ini memang layak berada di babak 16 besar. Pemenang antara Spanyol dan Maroko ini nantinya di babak perempat final itu akan dia berhadapan dengan pemenang dari Portugal melawan Swiss. Jadi kalau misalnya Maroko atau Spanyol ini menang, maka lawan mereka yang sudah menanti mereka di babak perempat final adalah Portugal atau Swiss. Sedangkan Inggris itu sudah pasti dia akan berhadapan dengan Polandia, Belanda berhadapan dengan Argentina.
Tribunes, ada yang unik di tim Maroko, yaitu 14 ya dari 26 pemainnya itu adalah kelahiran luar negeri. Jadi Maroko ini banyak memang imigran mereka. Jadi kelahiran luar negeri itu ada yang lahir di Prancis, lahir di Belgia, lahir di Jerman, bahkan ada yang lahir di Prancis dan di Kanada. Ya, jadi wajar memang kalau mereka lahir di sana, kemudian mendapat pembinaan sepak bola di negara-negara sepak bola itu, sehingga tim Maroko di Piala Dunia 2022 ini memang tampil mengejutkan. Tidak hanya mengejutkan, tetapi mereka memang tampil sangat bagus. Sehingga pelatih Walid Regragui ini dia katakan bahwa setelah mereka lolos ke babak 16 besar, dia katakan kita pun boleh bermimpi menjadi juara Piala Dunia. Yaitu sebuah mimpi yang wajar ya. Dan Walid ya, Tribuners, dia itu memang selama 3 pertandingan di penyisian grup pun tetap dengan formasi yang klasik ya, yaitu 4-3-3. Di bawah Mistar akan mengandalkan Yasin, kemudian di belakang ya, Achraf Hakimi, Romain Saiz ya, Nail Aguel dan Masroul itu di belakang. Sedangkan di tengah Maroko akan mengandalkan Amrabat ya, kemudian Oumahi, Abdelhaid Sabiri ya, itu pemain yang selama penyisian itu berkontribusi bagus sekali. Hakim Ziyech itu sudah pasti menjadi pemain kunci dari Maroko. Sehingga di depan itu akan juga mengandalkan Youssef El Nessi ya, itu yang akan diandalkan oleh Walid. Sedangkan di kubu La Furia Roja atau Spanyol ya, tetap dengan formasi yang sama juga ya, itu 4-3-3. Luis Enrique tidak mungkin tetap memilih starting 11 dia, yaitu Unai Simon ya di bawah Mistar, kemudian Cesar Azpilicueta, kemudian Paul Torres, Rodri ya di belakang ya, kemudian di tengah Pedri, Sergio Busquets, dan di depan Ansu Fati ya, Alvaro Morata dan Dani Olmo. Itu pilihan pertama Luis Enrique. Mereka pun masih punya stok pemain yang bagus-bagus ya, seperti Ferran Torres dan lain-lainnya. Pertandingan kedua tim ini akan berlangsung sangat ofensif. Itu saya bisa jamin ya, bahwa keduanya itu akan bermain ofensif sekali. Spanyol tetap ya, Luis Enrique tetap dengan gaya tiki-takanya ya, sentuhan 1-2 tak, 1-1-2 dan langsung menyerang, memanfaatkan lebar lapangan, juga kecepatan para pemainnya yang di sayap, termasuk juga bantuan dari bek sayap. Demikian pula Maroko memang gaya permainannya juga tidak beda-beda jauh sebetulnya dengan tim-tim Eropa seperti Prancis atau Inggris ya, dengan postur tubuh pemain mereka juga yang rata-rata dari atas standar, bisa dalam duel-duel udara. Jadi saya prediksi permainan ini akan ketat antara Maroko dan Spanyol. Spanyol tidak mungkin akan menang mudah terhadap, kalaupun dia menang itu tidak mungkin akan menang mudah atas Maroko. Memang saya tetap sedikit lebih mengunggulkan Spanyol ya, kemungkinan menang dengan skor 2-1 atau 2-0. Tetapi berkemungkinan, sekali lagi, pertandingan ini memang bisa lebih dari waktu normal 90 menit. Yang pasti Tribuners, saya kalau Anda penggemar memang harus menyaksikan ini, karena sekali lagi Maroko ini memang sedikit misteri ya. Banyak tim termasuk saya yakin Spanyol pun belum memahami atau mengetahui seluruh kekuatan tersembunyi dari Maroko. Demikian Tribuners, prediksi pertandingan antara Maroko melawan Spanyol. Ikuti terus perkembangan Piala Dunia 2022 di tribunlombok.com. Salam bola. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.